Perkenalkan, nama saya Mesya Kamila. Saya dari kelompok 7. Saya dari kelas 64 3A02. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang studi kasus yang kami sudah buat, yaitu latar belakang kinerja menggambarkan satu capaian kerja seseorang atau sekelompok orang pada satu organisasi yang telah menjadi kewenangan dan bebannya dalam upaya untuk mewujudkan target organisasi yang taat hukum serta memenuhi norma-norma dan etika. Muiz Juflizen dan Fahmi 2018 masalah pandemi virus COVID-19 yang menyebar dengan cepat membuat banyak orang akhirnya harus bekerja di luar kantor atau work from home. Hal ini dilakukan untuk mencegah diseminasi virus yang berkepanjangan. Penegakan kerja dari rumah (WFH) bagi pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah, yaitu aparatur. Nah, di sini di slide kedua ini ada studi kasus yang pertama, yaitu tentang kinerja menggambarkan satu capaian kerja seseorang atau sekelompok orang pada satu organisasi yang telah menjadi kewenangan dan bebannya dalam upaya untuk mewujudkan target organisasi yang taat hukum serta memenuhi norma-norma dan etika. Muiz, Juflizen, dan Fahmi 2018. Masalah pandemi virus COVID-19 yang menyebar dengan cepat membuat banyak orang akhirnya harus bekerja di luar kantor atau work from home atau WFH. Hal ini dilakukan untuk mencegah diseminasi virus yang berkepanjangan. Penegakan kerja dari rumah WFH bagi pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah, yaitu aparatur sipil negara (ASN), menuntut pegawai untuk dapat mengatur pola dan waktu kerja yang dalam mengabdi kepada masyarakat. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan work from home bagi ASN tentunya menyimpan banyak evaluasi dan referensi untuk memutuskan kebijakan tersebut. Akan tetapi banyak aspek yang menghalangi realisasi ASN dalam sistem kerja semacam ini. Lebih dari satu bank ASN menemui kendala seperti kesulitan bertemu secara fisik sebagai makhluk sosial, sehingga menimbulkan misik informasi baik berupa data maupun strategi implementasi kerja di masing-masing instansi. Lalu di sini studi kasus aparatur sipil negara atau ASN. Dalam hal ini, sebagai penyelenggara roda pemerintah harus mampu bekerja pada saat terjadi pandemi dengan keterbatasan yang ada. ASN dapat memberikan contoh kerja yang produktif dan optimal, serta menjalankan protokol kesehatan secara tertib dalam memberikan pelayanan. Dengan adanya surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang penyesuaian sistem kerja pegawai ASN pada masa pemberlakuan membatas kegiatan masyarakat darurat COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali, juga adanya forcing penggalian sebagai anggaran kepada penanganan COVID-19 membuat ruang gerak ASN dalam menjalankan pekerjaannya menjadi keterbatasan. Hal ini khawatir capaian output pekerjaan menjadi tidak maksimal. Analisis studi kasus motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Motivasi yang tinggi meningkatkan keterlibatan dan komitmen karyawan. Ketika karyawan merasa didukung dan dihargai, mereka cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik dan tetap produktif. Meskipun dihadapkan dengan tantangan memfasilitas kebutuhan karyawan untuk mendapatkan dukungan finansial dan fleksibilitas yang sesuai, yang berperan besar dalam menjaga produktivitas di era new normal. Analisis studi kasus budaya kerja terhadap kinerja karyawan. Budaya kerja yang fleksibel dan sportif membantu karyawan beradaptasi dengan perubahan yang tidak terduga. Karyawan lebih merasa aman dan nyaman, yang mendorong untuk bekerja dengan semangat tinggi dan menjaga kualitas kerja. Lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi juga membantu dan mempertahankan stabilitas dan produktivitas meskipun dalam situasi yang penuh ketidakpastian.
Ada analisis studi kasus tentang disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Karyawan yang disiplin cenderung lebih konsisten dalam mencapai target kerja. Kedisiplinan membantu karyawan untuk tetap produktif dan efisien meskipun bekerja dari rumah. Pengawasan berbasis teknologi juga memungkinkan manajemen memantau dan mendukung kinerja karyawan secara efektif, memastikan bahwa setiap tugas berjalan sesuai rencana. Oke, di slide selanjutnya ada analisis studi kasus produktivitas karyawan. Yang pertama, tingkat penyelesaian tugas. Produktivitas pegawai dapat dilihat dari kemampuan mereka menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pada BKD. Produktivitas ini dipengaruhi oleh sistem kerja yang lebih fleksibel yang diterapkan selama new normal. Yang kedua, pengaruh motivasi dan disiplin. Pegawai yang termotivasi cenderung lebih produktif karena memiliki dorongan untuk menyelesaikan tugas secara optimal. Disiplin kerja juga memainkan peran penting dalam memastikan pegawai tetap fokus dan konsisten dalam menyelesaikan pekerjaan. Hasil dan pembahasan penelitian motivasi kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam meningkatkan kinerja karyawan. Karyawan yang memiliki motivasi tinggi cenderung lebih produktif dan bersemangat dalam menjalankan tugasnya. Motivasi kerja dan era new normal ini membuktikan mampu mendorong karyawan untuk beradaptasi dengan perubahan pola kerja, seperti penerapan sistem kerja. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi menjadi faktor penting dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja karyawan meskipun berada dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Hasil dan penelitian budaya kerja. Budaya kerja yang diterapkan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa juga memiliki peran yang signifikan dalam mendukung kinerja karyawan. Nilai-nilai seperti kerjasama, integritas, dan tanggung jawab dalam pekerjaan menjadi penopang bagi karyawan untuk mencapai target dan sasaran organisasi. Dalam masa pandemi, budaya kerja yang adaptif dan mendukung kesehatan mental karyawan membantu mereka menghadapi tantangan serta menjaga hubungan kerja yang harmonis meskipun terhadap pembatasan interaksi fisik. Ada hasil dan penelitian disiplin kerja. Disiplin kerja menjadi faktor krusial dalam menjaga konsistensi kinerja karyawan di tengah perubahan lingkungan kerja. Hasil analisis menunjukkan bahwa karyawan yang memiliki disiplin tinggi mampu menyesuaikan diri dengan kebijakan dan prosedur baru yang diberlakukan pada masa pandemi. Kehadiran virtual, ketepatan waktu, dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan merupakan bentuk disiplin yang sangat berpengaruh dalam memastikan kinerja tetap optimal. Disiplin kerja berperan sebagai penguat bagi karyawan dalam menjalankan tanggung jawab, baik di tempat kerja maupun saat bekerja dari rumah. Baik, di slide selanjutnya, di sini ada hasil dan penelitian pengaruh keseluruhan terhadap kinerja karyawan. Secara keseluruhan, kombinasi antara motivasi kerja, budaya kerja, dan disiplin kerja memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Ketiga variabel ini saling melengkapi dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan produktif di era new normal, di mana ketidakpastian yang masih tinggi dan perubahan terjadi secara cepat. Karyawan yang memiliki motivasi kuat, didukung oleh budaya kerja yang baik, serta memiliki disiplin tinggi, cenderung lebih siap dalam menghadapi tantangan dan mencapai hasil yang optimal. Dan terakhir, yaitu ada kesimpulan. Berdasarkan teori, artikel yang relevan dan pembahasan dapat dirumuskan. Hipotesis untuk riset selanjutnya, komunikasi berpengaruh terhadap kinerja, gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja, kompetisi berpengaruh terhadap kinerja, lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja, dan pendidikan dan pelatihan pengaruh terhadap kinerja.